Tapi yang nggak dimiliki sama si Sony ya, ini saya suka sih. Harusnya Sony bikin dari ini, inovasi 300.000 aja. Oke, jadi kemarin ketika saya lihat di marketplace ada kamera SLR yang harganya murah banget, under 1 juta, bahkan under 500.000. Dan perkenalkan ini adalah SLR kamera, harganya 300.000. Tapi kayaknya konten ini bakalan jadi konten entertainment atau hiburan aja deh. Karena ya kalau saya dengan harga 300.000, SLR kamera, mana ada kamera SLR, DSLR mungkin ya, di PlayStation jadi SLR, harga 300.000. Karena kalau kita lihat di boxnya aja, dia itu nggak pakai baterai kayak kamera mirrorless pada umumnya. Jadi kameranya itu baterai A2 kayak gini ya, 4 lagi. Terus kalau kita lihat selling point-nya di sini dia 16 megapiksel high definition. Terus dia juga supportnya itu HTT264 untuk kodeknya. Terus Full HD, ada ACE-nya juga, image stabilizer, widih. Terus layarnya 2,4 inch. Jadi seperti apa kamera SLR 300.000? Kita buka aja ya, dari boxnya aja kayak gak meyakinkan gitu. Tapi ya mengingat harganya 300.000 ya ada harga ada rupa lah ya. Jadi di dalam paket pembeliannya kita dapat kabelnya ini pun juga kabel casnya masih pakai micro USB, type A to micro USB seperti ini. Terus juga ada buku panduannya juga. Coba kita lihat ya buku panduannya kayak gimana. Cuman ya kayaknya nggak bakal kepake. Dan kameranya dibungkus bubble wrap seperti ini ya, nggak dibungkus organis. Boxnya pun juga udah rusak seperti ini. Oke lah. Jadi ini adalah kalau sellernya sih bilangnya Cognos SLR kamera ya. Cuman kayaknya diplesetin aja dari DSLR ke SLR. Ini dari bodinya, build quality-nya aja ini pakai plastik, full plastik. Ini seakan-akan pakai kayak seolah-olah mirip dengan ini. Kalau ini kan pakai rubber. Jadi biar dipegang itu enak, terus dia juga pakai besi. Kalau ini dia full plastik. Cuman kalau dilihat dari jauh sih ya mungkin mirip kayak kamera DSLR ya. Karena di sini juga ada layarnya. Oke, jadi mungkin sekarang kita coba lihat dulu. Kita juga dapat strap. Nah, tapi yang nggak dimiliki sama si Sony ya, ini saya suka sih karena tutup lensanya ini dia dikasih tali. Nah, tutup lensa itu biasanya kalau di sini ini aja kayaknya udah hilang nih tutup lensanya. Kalau dipakai tali seperti ini kan nggak gampang hilang gitu ya. Harusnya Sony bikin dari ini, inovasi 300.000 aja bisa nggak ngilangin tutup gitu. Jadi di sini ada beberapa tombol, ada tombol mode, tombol kursor, nanti kita cobain buat apa. Di sini ada tombol power, ada tombol zoom in dan zoom out-nya juga. Tapi nggak ada kayak ngatur, ini tombol shutternya ada di sini. Tapi nggak ada kayak ngatur exposure, ini ada flashnya. Ada flashnya juga ternyata ya. Kalau flashnya mirip dengan letaknya kayak kamera DSLR pada umumnya. Terus di sini juga ada ada lubang untuk tripod juga. Di sini ada portnya ini ada lengkap ya, ada audio jack buat monitoring audio. Di sini juga ada port micro USB dan ada slot micro SD card. Nah, di sini ada letaknya baterai sini harusnya ya. Baterai yang A2 tadi. Dan sekarang udah saya isi dengan SD card. Wah, harga SD card saya sama kameranya mahal SD cardnya ya. Terus baterai juga udah diisi. Sekarang kita coba untuk nyalain. Ini ada plastiknya, reflect. Kita lepas dulu. Layarnya pakai TFT dan coba kita nyalakan. Tulisannya welcome. Lah, kok masih no card ya? Bentar ya. Ini udah kepasang padahal. Dan untuk kualitasnya agak gimana sih ya? Jadi kalau misalkan saya tembakin ke lighting tuh dia kayak ada kayak semacam lensanya apa gitu. Coba saya foto ini bentar ya. Jadi kita coba di mode kamera dulu. Suaranya gitu banget ya, cekrewek. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen tahu live langsung gambarnya, ini nanti editor tolong gak usah di grading ya. Biar bener-bener natural warnanya. Kira-kira seperti ini. Untuk kualitasnya ya, masih bagus kamera HP sih ya. Ya mau expect apa 300.000. Tapi kalau cuma untuk fun, mungkin buat ngadu ke anak yang masih di bawah 10 tahun pengen belajar-belajar kamera gitu ya, bisa sih ya. Ini mode kamera tadi, dia ada di 12 megapiksel. Sekarang kita coba kalau misalkan kita ganti modenya. Nah, ini kan ada klik mode, ini ada 1080p. Ini mode video. Ini saya nggak tahu nih mode apa, nih mode perekam suara atau gimana nih, coba ya. Tas. Oh iya, ada perekam suaranya kayak gini. Jadi yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas mic dari Cognos ini ya. Yang gimana hasilnya nanti kalian bisa tulis di kolom komentar, tapi kira-kira seperti ini suaranya. Dan mungkin sekarang kita
sebelum kita cobain di luar, saya mau coba-coba dulu untuk tombol-tombolnya ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau preview harusnya ini sih ya. Lah, enggak ternyata. Ini kalau misalkan kita mau ganti mic. Oh, ini settingannya nih, settingannya. Jadi resolusinya kita bisa ganti ke 16 megapiksel. Ini paling gedenya di 16 megapiksel, jadi kita pakai 16 megapiksel. Terus ada settingan single shot, timer kayak gitu-gitu. Terus kalau back tinggal tekan kursor kiri. Image quality, wah ini super fine. Super fine-nya kayak apa? Terus juga ada mode EF-nya, ya bagusnya sih 0.0 ya. Terus data label ini biasanya untuk date and time, iya. Dan udah, ini apa nih? Time setting, sound, language, udah ya itu doang ya. Kalau misalkan saya mau preview gimana nih, bentar. Oh, jadi kalau mau preview agak ribet ya perintahnya ya. Jadi kalau misalkan kita back nih ya. Nah, misal udah masuk ke menu mic ini kita tekan bawah. Nah, itu previewnya tuh. Beberapa hasil foto-fotonya tadi kita bisa lihat langsung di sini sebelum di SD card. Nah, itu ada fotonya anak-anak juga. Kita udah dicoba ya. Oke, sekarang kita cobain di luar aja karena katanya kan juga ada ice. Jadi sambil kita cobain untuk videonya di luar. Oke, jadi ini adalah kualitas videonya. Ini kalau di layar TFT-nya ini gelap banget ya. Dan brightness-nya kurang terang juga, jadi harus ditutupin pakai tangan biar saya kelihatan. Cuman kalau ini sih kualitas gambarnya benar-benar kayak kamera webcam sih ya. Nah, kalau dibilang stabil juga nggak stabil. Coba kita lihat fokusnya. Saya juga nggak tahu mic-nya ini nanti kena apa nggak, bisa apa nggak. Tapi wah, ini exposure-nya ngaco banget, warnanya nggak natural. Kayak semuanya diputihkan gitu brightness-nya. Kalau HDR masih ada lah ya. Ya langitnya masih kelihatan dikit gitu. Tapi kayak semuanya gelap gitu di sini. Untuk kualitas videonya ya. Nah, kalau misalkan kita gunakan untuk selfie kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau misalkan saya gunakan untuk jalan, saya nggak tahu kelihatannya kayak gimana kalau misalkan di skin tone muka. Tapi kira-kira seperti ini. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Cognos SLR yang harganya 300 ribuan, bentuknya kayak kamera DSLR. Kalau misalkan kita bandingkan, ya mirip sih ya secara dimensi. Tuh, untuk gedenya lumayan mirip, cuman kalau perkara lensa kan lensanya mirrorless itu bisa diganti ya. Ini mirip sih ya. 300 ribu, tapi 300 ribu ya jangan expect yang kameranya wow gitu. Enggak, kameranya ini kayak kamera webcamnya laptop. Cuman kalau misalkan ditujukan kepada ya mungkin anak-anak, buat fun aja, buat mainan. Kalau ini digunakan untuk profesional sih enggak ya. Mungkin yang di Citayam Fashion Week terus pengen kayak, wah fotonya pakai SLR nih. Nah ini pakai ini bisa. Tapi tujuannya cuman fun. Kalau hasil gambarnya sih menurut saya 300 ribuan lah ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye-bye.